Halo, selamat datang kembali di channel Legally Blind bersama saya Mas Boy, masih membahas tentang AC Milan. Ya teman-teman sekalian, pada episode sebelumnya saya membahas tentang eh, penilaian atas transfer AC Milan dan prediksi saya dengan pertandingan Milan melawan Lazio yaitu 3-0, dan ternyata sebagaimana telah diketahui Milan menang 2-0 dengan skor 2-0 dengan penampilan yang sangat meyakinkan dan dominan di atas lapangan. Skor 2-0 tersebut begitu baik ya, karena menghapus rekor Lazio yang sudah 2 kali menang beruntun ya di 2 laga awal Serie A, mencetak 9 gol dan kebobolan hanya 1 gol. Dan dengan itu Milan akhirnya kembali mengulangi prestasi musim lalu, yaitu 3 kali menang beruntun di 3 laga awal Liga Italia Serie A. Oke. Dan walaupun akhirnya ketika Milan debut di Liga Champions melawan Liverpool, Milan kalah 3-2, namun teman-teman perlu berbangga hati bahwa Milan bermain sangat Spartan ya, dan tidak melupakan identitasnya ketika berhasil menguasai bola ya, walaupun hanya bermain baik ya, atau berhasil menguasai bola sekitar 15 menit di akhir babak ke-1, di mana Milan dengan penguasaan bola yang sebentar itu berhasil mencetak 2 gol, membalikan keadaan dari Liverpool yang bermain sangat menekan, sangat intens ya, pressure di garis pertahanan Milan ya. Dan Milan sepertinya sangat gugup ya. Milan dengan sebagian besar pemain muda yang belum pernah bermain di Liga Champions ya, itu sangat amat gugup bermain. Dan yang pertama itu ya gugup, dan yang kedua karena adalah pemain Liverpool sangat baik pada saat itu, langsung gencar menekan, menunjukkan kelas Liverpool sebagai salah satu jawara di Eropa ya pada saat ini ya, karena 2 tahun lalu mereka juara ya di Liga Champions. Dan juga suasana ya, atau atmosfer dari Stadion Anfield ya, dimana pemain supporter Milan hanya 500 orang, sementara supporter Liverpool ya di Merseyside ada kurang lebih 50.000 orang, dan mereka sangat menekan. Anda bisa mendengar ya bahwa ketika pemain Milan memegang bola, suara bu itu sangat terdengar keras ya, dan tentu saja mengganggu konsentrasi para pemain Milan gitu. Dan akhirnya di babak kedua, setelah Milan hampir mencetak gol ketiga karena ada offside yang sangat tipis ya, dianulir golnya, gol bunuh diri dari Jordan Henderson. Lalu Liverpool malah membalikan keadaan dan mencetak 2 gol ya dari Mohamed Salah, one on one dengan kiper Mike Maignan, dan screamer dari Jordan Henderson. Di babak pertama sendiri Liverpool memulai dengan sangat gencar, tapi Milan sebenarnya bisa bertahan dengan baik ya, walaupun habis digempur ya. Fikayo Tomori dan Simon Kjaer berjuang keras ya untuk melawan atau memblokir tendangan-tendangan, namun memang akhirnya ada salah satu tendangan yang akhirnya dibelokkan oleh Fikayo Tomori ke gawang sendiri, jadi gol bunuh diri. Tapi Milan berhasil membalas ya dengan 2 gol dari Brahim Diaz, Ante Rebic yang pertama, lalu Brahim Diaz hasil assist dari Ante Rebic. Jadi sebetulnya Milan tidak bermain terlalu buruk ya untuk sebuah tim debutan ya, 7 tahun ya tidak bermain di Liga Champions. Tidak bermain terlalu buruk, tapi memang pada akhirnya tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ini adalah liga atau kompetisi yang berbeda dan berbeda kelas ya. Oke. Dan terutama juga para pemain Milan banyak yang bermain di bawah standar ya. Sangat terutama adalah 2
pivot kita, yaitu Ismail Benacer dan Franck Kessié. Yang Franck Kessié lagi-lagi menunjukkan bahwa sepertinya dia belum benar-benar fokus bermain untuk Milan ya, karena konsentrasinya pasti terpecah ya dengan negosiasi perpanjangan kontrak yang berlarut-larut ya. Terlihat bahwa Kessié sangat-sangat mudah untuk dilewati. Pembawa acara juga menyatakan bahwa Kessié tidak bermain baik lah gitu ya. Dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Liverpool versus Milan adalah ya, ini adalah debut pertama Milan, dan Milan akan mengambil pelajaran dari pertandingan ini. Karena apa? Di grup B ini satu fixtures atau games atau match yang paling berat ya tentu adalah melawan Liverpool di kandangnya, dan Milan memang diantisipasi ya akan sulit ya untuk bertahan di game ini. Tapi masih ada 5 games lain, dan 5 games lain seharusnya lebih mudah dari game ini, termasuk ketika Milan nanti gantian akan menjamu Liverpool di akhir games di putaran ke-6 ya, di games ke-6 itu Liverpool akan mengunjungi San Siro. Itu tentunya harusnya lebih mudah daripada pertandingan ini. Jadi Milan sudah melewati pertandingan paling berat di grup, dan mudah-mudahan di 5 pertandingan berikutnya melawan Porto, Atletico itu akan meraih kemenangan. Kita berdoa saja. Oke. Dan di hari Minggu ini, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Milan akan kembali memainkan match yang besar gitu ya, big match, yaitu melawan Juventus ya. Dan Milan memang sangat-sangat mungkin tersandung melawan tim-tim papan bawah ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang Juventus ada di papan bawah sekarang ya, peringkat 16 ya, karena dia dari 3 pertandingan seri melawan Udinese ya, lalu dikalahkan Empoli, dan satu lagi saya lupa. Pokoknya dia poinnya cuma 1. Hanya 1 poin Juventus dari 3 pertandingan. Nah, Juventus tentu akan sangat bersemangat menghadapi Milan karena ingin membalikan keadaannya. Apalagi dia di Liga Champions kemarin dia berhasil memenangkan pertandingan walaupun melawan tim yang tidak terlalu kuat ya, tapi tetap menang. Dan untuk itu Juventus akan berusaha mengalahkan AC Milan di pertandingan ini, apalagi bermain di Stadion Allianz Arena, yang mana tahun lalu di stadion ini Milan berhasil menghancurkan Juventus dengan skor 3-0. Jadi Juventus sangat ingin double motivasi untuk mengalahkan Milan di Allianz. Dan ini yang sebetulnya agak mengkhawatirkan ya. Walaupun untuk kali ini ya, dalam beberapa tahun terakhir Milan bertemu dengan Juventus, baru kali ini Milan diunggulkan gitu ya, karena performa Juventus yang sedang kacau balau gitu ya. Tapi kita berharap semoga habit atau kebiasaan Milan yang sering lengah ya, itu tidak terjadi gitu ya. Apalagi Juventus nanti mungkin sudah akan kembali diperkuat oleh Federico Chiesa, ada juga nanti mungkin Juan Cuadrado, pemain-pemain Amerika Selatan sudah bisa bermain kembali ya, Paulo Dybala dan Rodrigo Bentancur ya, dan seterusnya. Dan Milan mungkin masih bisa mengharapkan kegamangan Wojciech Szczesny di bawah mister gawang Juventus ya. Tapi Milan sendiri bukan tanpa permasalahan karena Ibrahimovic sepertinya masih cedera ya. Kakek Ibra ini sepertinya tidak akan bisa banyak diandalkan bermain di musim ini, karena sedikit 1 kali match saja dia langsung cedera gitu ya. Sangat menyedihkan Ibra. Walaupun dia masih bisa mencetak gol ya dengan pergerakan cerdasnya, tapi sepertinya dia tidak bisa diandalkan. Dan bahkan informasinya adalah Olivier Giroud juga ada cedera back pain ya. Saya tidak tahu ini back painnya jangan-jangan long covid ini, karena dia baru saja sembuh dari covid, tapi dia tiba-tiba malah kena back pain gitu. Jadi
Sepertinya center forward akan diserahkan kepada Ante Rebic yang sangat bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia sudah mencetak 2 gol dan 3 assist ya keseluruhan ya dari Liga dan Liga Italia dan Liga Champions. Jadi Rebic difavoritkan untuk menjadi ujung tombak AC Milan ya. Dan disokong oleh sepertinya Alexis Salemaker, Brahim Diaz dan Rafael Leao seperti biasa. Sementara di double pivot, Sandro Tonali akan start sepertinya dengan Franck Kessie. Lalu di belakang seperti biasa, mungkin sepertinya Alessio Romagnoli akan bermain lagi berdua dengan Tomori karena Kijair mungkin perlu istirahat ya setelah dibombardir oleh Liverpool kemarin. Dan duet back sayap kita atau full back kita adalah Davide Calabria dan Theo Hernandez. Dan di belakang adalah Mike Maignan yang berhasil mematahkan atau menangkis penalti Mohamed Salah di Liga Champions. Kalau kita ingat ya, kita tahu bahwa Donnarumma dulu sebagai penjaga Milan itu terkenal sebagai pematah penalti yang sangat hebat. Tapi sekarang sepertinya kita juga mulai punya penggantinya yaitu di Mike Maignan. Dan Mike Maignan ini punya keunggulan juga refleks yang baik, kepemimpinan yang baik. Dan juga tidak lupa ya umpan-umpan kaki ya yang sangat brilian, yang umpan-umpan panjangnya gitu. Jadi Magical Mike benar-benar sudah membuat Milan aman ya dengan kepergian Donnarumma. Malah lebih baik sepertinya pertahanan Milan. Walaupun ini out of the topic ya, saya juga ingin mengatakan bahwa ketika Liverpool menghadapi AC Milan dan Mike Maignan menjadi penjaga gawang Milan, ternyata Paris Saint-Germain malah mencadangkan Donnarumma. Jadi Donnarumma belum debut nih di Liga Champions. Sedih dia. Mungkin dia sedih melihat tim yang dibelanya musim lalu sekarang sudah bermain di Liga Champions sementara dia tidak ada di situ. Dan dia juga tidak dipakai di PSG. Ya, karena kalah bersaing dengan Keylor Navas gitu. Nah, begitu juga dengan Hakan Çalhanoğlu kayaknya tidak bersinar dia di Inter ya. Nah, melawan Juventus kita berharap supaya bisa terus mempertahankan tren kemenangan, tapi saya tidak yakin Milan akan bisa a walk in the park yang melawan Juventus. Dan perkiraan saya skornya adalah 3-1 buat AC Milan. Mudah-mudahan AC Milan bisa menang dan bisa melanjutkan tren positif karena nanti di tengah minggu nanti akan ada pertandingan liga lagi dan kita harapkan musim ini seperti kata Sven-Göran Eriksson sepertinya Milan yang akan juara musim ini. Kita berharap kita bisa juara di liga sehingga kita bisa fokus memperbaiki squad untuk bisa memenangkan Liga Champions di musim depan. Begitulah teman-teman sekalian prediksi dan pandangan saya tentang performa Milan dan pertandingan ke depan melawan Juventus. Sampai jumpa kembali teman-teman.